Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu, mohon hikmat dari Roh Kudus, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan mencari penyembah yang benar. Nah, saudara jujur, adakah agama yang di sorga? Ya, apakah ada agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, dan yang lain? Atau apakah ada juga denominasi gereja di sorga? Ya, itu sebuah pertanyaan. Ya, secara logika umum dan universal, tanpa kita melibatkan dulu iman, pasti semua kita setuju bahwa di sorga gak ada namanya agama. Gak ada juga namanya denominasi gereja atau aliran apapun. Apalagi ya sekte yang aneh-aneh. Ya. Dan sebaliknya, ya, taruhlah semua agama itu ada di sorga. Lalu pertanyaannya, ya buat apa atau ngapain Allah ya datang ke dalam dunia, capek-capek bayar harga, mengutus Yesus, Dia lahir, menderita, dan mati tersalib dan bangkit. Kalau semua agama apapun ada di sorga. Kan logika berpikirnya begitu. Buat apa percaya Yesus? Kalaupun ya tidak percaya Yesus pun bisa masuk sorga, kan? Nah, itulah sesuatu dialektika berpikir kita. Nah, kalau begitu di sorga itu ada siapa? Nah, sudah pasti ada Tuhan dan ada hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan. Dan ini koheren dan paralel dengan pernyataan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Dia berkata, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Tidak dikatakan jadikanlah segala bangsa, umat Kristen, umat Islam, umat Yahudi, dan seterusnya. Artinya yang di sorga itu adalah murid Kristus, milik Allah, kepunyaan Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan pertanyaannya, siapakah mereka itu? Mereka itulah yang disebut sebagai penyembah-penyembah Allah. Nah, bahwa Allah mencari penyembahan yang benar. Kenapa? Karena malaikat yang Dia ciptakan sudah jatuh dalam dosa. Adam juga, manusia pertama yang Dia ciptakan untuk menyembah Dia juga sudah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang Dia mencari penyembah yang benar. Itu sebabnya Dia datang untuk boleh menyelamatkan kita, supaya ada penyembah yang benar. Ya, dan sebelum seseorang ke sorga, selama ia hidup di dunia ini, dia harus hidup sebagai penyembah dan hidup dalam penyembahan yang benar. Ya, karena di sorga itu yang ada adalah penyembah. Ya, bukan pengkhotbah, bukan pengajar, bukan worship leader, bukan majelis, bukan penginjil. Tetapi pengkhotbah, pengajar, worship leader, penginjil yang menyembah, yang adalah penyembah. Nah, pertanyaan seperti apa sih penyembah yang benar itu? Yang pertama, penyembah yang benar adalah yang menyembah kepada Bapa. Yang menyembah atau yang beribadah kepada Bapa. Bukan penyembahan kepada arwah-arwah, kepada leluhur, pohon, batu, matahari, bulan, bintang, bukan. Atau juga bukan kepada segala kuasa okultisme apapun, termasuk bukan menyembah kepada manusia yang berdosa. Even dia itu pendeta atau tokoh agama, apakah dia juga suami kita, istri kita, orang tua kita, apalagi kepada benda, materi, kekayaan dan kekuasaan. Bukan kepada itu semua. Tetapi penyembahan hanya kepada satu, yakni Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, selain Dia, tanpa Dia, di luar Dia, maka penyembahan dan ibadah apapun tidak akan sampai ke sorga dan tidak akan diterima Allah. Nah, karena itu bagaimana supaya penyembahan kita sampai kepada Bapa? Jawabannya adalah dia harus menjadi anak-anak Bapa dulu. Dengan apa? Dengan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Yohanes 1:12 berkata, tapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Barulah
penyembahannya itu sampai kepada Bapa dan barulah penyembahan itu diterima oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang harus disadari. Yang kedua, siapakah atau seperti apakah penyembah yang benar? Yang kedua adalah yang menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh artinya menyembah bukan karena ayat-ayat, angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol, aturan-aturan, hukum-hukum, ya, atau juga ya karena sesuatu yang lain, gitu ya. Melainkan menyembah dalam keterhubungan, dalam konektivitas dengan Bapa, menyembah dengan memakai hati nurani yang murni, menyembah dalam kelekatan, keakraban, dan kerinduan, serta kedambaan atau keintiman, bahkan dengan takut akan Tuhan. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan beban, bukan dengan kewajiban, atau kebiasaan, apalagi keterpaksaan. Roma 8:15a berkata, oleh roh itu kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Daud sering berkata juga, jiwaku merindukan Tuhan, hatiku siap ya Allah, aku mau bermazmur, aku mau bersyukur, aku mau membangunkan fajar, aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itulah ungkapan-ungkapan yang lahir dari roh. Ya, inilah arti menyembah dalam roh, bukan formalitas, apalagi rutinitas. Itu. Yang ketiga adalah yang menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan itu Allah yang disembah dan dimuliakan, sementara kita adalah abdi Allah, hanya hamba sahaja dan hanya pelayan. Yang hidup merendahkan diri, merendahkan hati kita kepada Allah. Ya, bahasa Yunaninya itu proskuneo, membukukan diri, bersujud sampai jidat kita menyentuh tanah. Ya seperti itulah, artinya ada sebuah sikap perendahan hati. Dan melalui arti ini, penyembahan dalam kebenaran, yang pertama hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menyatakan dosa, ya dia harus akui. Jangan keraskan hati. Kalau firman Tuhan memerintahkan untuk ditaati, jangan ditunda, apalagi diabaikan. Kalau firman Tuhan melarang, harus dipatuhi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, satunya kata dan perbuatan. Artinya kalau ya kita sampaikan bahwa ya kasih itu harus kita sampaikan kepada sesama, tapi pada akhirnya kita menyakiti hati orang, kita menggosipkan, kita membicarakan kejelekan dan menghina, maka itu tidaklah sepadan, itulah tidak benar. Itu. Yang ketiga, hidupnya tidak penuh dengan kemunafikan. Artinya hidup bukan untuk pamer kerohanian atau cari nama, supaya dilihat dan dipuji orang. Matius 6 ayat 1 berkata, lihatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama di depan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Artinya, kalau melakukan ibadah, ya jangan dilihat atau jangan pamer. Seperti berdoa di jalan-jalan gitu ya, dengan jubah, dengan pakaian keagamaannya, supaya dilihat orang. Atau berpuasa, jangan memurungkan diri, bersedih-sedih gitu ya. Ya, sehingga tidak pernah ya mandi, tidak pernah cuci muka. Nah itu juga ya supaya orang kelihatan bahwa dia ini wah lagi sedang berpuasa. Nah usah kata Tuhan. Ya, artinya bahwa kita harus ya, menunjukkan bahwa ya kita sedang ya melakukan dalam rangka kita beribadah kepada Tuhan. Atau hidup jangan cari muka dengan mencuri tulang, seperti ya ada istilah ayam yang bertelur tapi sapi yang dapat nama. Maka yang ada adalah telur mata sapi, bukan telur mata ayam, ya. Artinya orang lain yang susah payah, tapi kita katakan kita yang kerjakan, sehingga kitalah yang dipuji. Nah ini sungguh-sungguh bukanlah penyembah yang benar. Inilah bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat bahwa Tuhan mencari penyembah yang benar. Karena itu mari siapkanlah diri kita selama kita ada di dunia ini. Tuhan sudah beri kita keselamatan, Tuhan sudah berikan kita rohnya, maka pakailah itu dalam rangka kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus meneraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberkati kami, memampukan kami untuk dapat menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.